Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Khilafah Indonesia Channel bisa bertatap muka dengan Pak Kiai Mustafa bin Abdullah bin Nuh atau Pak Kiai Toto. Beliau adalah seorang ulama di Kota Bogor dan menjadi saksi sejarah tentang tumbuh berkembangnya Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini kami ingin meminta penjelasan, klarifikasi tentang bagaimana sebenarnya sejarah awal munculnya Hizbut Tahrir di Indonesia ini sehubungan dengan berkembangnya narasi-narasi yang menurut kami sebenarnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang kami dapatkan gitu. Dan ini tentu saja tidak baik bagi edukasi masyarakat tentang sejarah awal mula Hizbut Tahrir di Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu ya, silaturahmi ke Pak Kiai Toto. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di pembukaan tadi Pak Kiai Toto. Iya. Jadi di masyarakat itu terjadi simpang siur Iya. tentang sejarah awal mula Hizbut Tahrir Indonesia. Karena sudah mafhum di tengah masyarakat bahwa di tempatnya Pak Kiai Toto ini, Pesantren Al-Ghazali ini awal mula adanya seorang aktivis Hizbut Tahrir yang kemudian berkembang seperti sekarang. Mungkin Pak Toto bisa menjelaskan sebagai saksi sejarah bagaimana sebenarnya fakta dan sebenarnya awal mula berkembangnya Hizbut Tahrir di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Izinkan saya untuk menceritakan dari awal secara kronologis, yaitu sekitar tahun 1981-1982 ayah kami pergi ke Australia, ke Sydney, untuk menjenguk saudara kami di sana, kakak kami, yaitu Pak Hamid bin Abdullah bin Nuh, seorang arsitek yang sampai sekarang beliau alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Nah, ketika di Sydney beliau bertemu dengan komunitas orang-orang Libanon di Sydney. Karena ayah kami ini sangat menguasai bahasa Arab dan mengerti tata krama bergaul dengan orang Arab, dengan cepat orang-orang Libanon itu jatuh cinta kepada ayah kami. Ayah kami diperebutkan, dijadikan piala bergilir, dijamu di sana kesana kemari, termasuk dijamu oleh keluarga Al-Baghdadi, yaitu ayah daripada Al-Ustadz Abdurrahman bin Nasir kalau tidak salah Al-Baghdadi. Nah, ketika ayah kami pulang, Abdurrahman Al-Baghdadi yang masih muda ini kepincut ingin pergi ke Indonesia. Dengan senang hati ayah kami membawa Ustadz Abdurrahman ini, malah diangkat sebagai anak angkat beliau. Jadi otomatis saya juga merasa sebagai kakak angkat ya. Saya memandang beliau sebagai kakak angkat, dan hubungan kami alhamdulillah sampai sekarang masih tetap dilandasi atas mahabbah persaudaraan. Ya. Dalam perjalanannya ternyata Ustadz Abdurrahman Baghdadi ini adalah seorang syab Hizbut Tahrir. Ya, entah beliau mungkin tahazabnya di Libanon, entah di Australia, ya. Dan saya juga mengenal pemikiran Hizbut Tahrir sejak saya kuliah di Yordan, selain Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh dan gerakan-gerakan lainnya. Ya, sehingga saya dengan mudah bisa berkomunikasi dengan beliau. Dan malah saya bisa ikut membantu beliau dalam menelaah kitab-kitab
karangan dari Syekh Taqiyuddin Nabhani, yang sebagai ulama saya tetap menaruh hormat, ya, siapapun ulama bagi seorang santri, berseberangan apapun pendapatnya tetap kita harus menghormati. Di sisi lain, Kiai Abdullah bin ini adalah seorang yang amat sangat supel sekali, amat sangat luas sekali bergaul dengan sesama muslimin. Siapapun kaum muslimin, apapun latar belakangnya, apapun madhabnya, apapun golongannya, apapun firqahnya, apapun harakahnya, kalau sudah bertemu dengan Kiai Abdullah bin Nuh, pasti akan merasa terayomi. Maka saya salut kepada Kiai As'ad Said Ali yang menjuluki beliau sebagai Abul Muslimin, ayahnya kaum muslimin. Karena siapapun merasa terayomi, apapun, ya. Belakangan saya meneliti, menganalisa, karena beliau ini kalau bicara dengan muslim dari manapun pasti menggunakan bahasa mereka, dalam tanda kutip, ya. Dengan orang Syiah menggunakan bahasanya orang Syiah, dengan orang Harokah menggunakan bahasa Harokah, dengan orang Jamaah menggunakan bahasa Jamaah, dengan Habaib menggunakan bahasa Sadat Habaib, ya, dan seterusnya. Sehingga siapapun merasa dekat dengan Kiai Abdullah bin Nuh, ya. Mungkin dari sini, ya, wallahu alam, ya, mungkin ini seuzon saya, orang-orang atau syabab Hizbut Tahrir itu kegeeran, ya. Kemudian mereka menyangka bahwa Kiai Abdullah bin Nuh ini adalah pembawa afkar Hizbut Tahrir, ya. Ini saya klarifikasikan tidak demikian, ya. Karena Kiai Abdullah bin Nuh ini adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i, ya. Kitabnya adalah salah satu mahakarya beliau adalah kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i. Mohon dibawakan kitabnya, baik yang asli maupun terjemahannya, ya. Nah, kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i ini boleh jadi merupakan magnum opus yang menjadi rujukan, ya. Ini kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i yang sudah mengalami 2 kali percetakan di Kairo, dunia Arab. Jadi ini mungkin satu-satunya ulama Indonesia di abad 21 yang karyanya dicetak di dunia Arab. Bahkan sudah 2 kali cetakan ini di Maktabah Darus Saleh yang alamatnya di belakang Ruwag Al-Azhar, ya. Dan alhamdulillah belakangan sudah diterjemahkan oleh sekelompok kiai muda dari Sahifah Press menjadi Saya Muslim Sunni Syafi'i, ya. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa beliau ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni Syafi'i, ya. Kalau memang orang-orang anak-anak Hizbut Tahrir merasa dekat dengan Mama Abdullah bin Nuh, karena memang Mama Abdullah bin Nuh itu menyambut siapa saja yang datang ke rumah beliau dan merasa sebagai bagian dari beliau, ya. Tetapi saya menyayangkan kenapa diklaim Kiai Abdullah ini sebagai pembawa Hizbut Tahrir. Kalau memang syabab Hizbut Tahrir mengklaim bahwa Muhammad Rabi sebagai pembawa atau sebagai zaim dari Hizbut Tahrir, mohon ini dijadikan kitab yang wajib bacaan, jadi bacaan wajib bagi syabab Hizbut Tahrir. Tapi nyatanya tidak. Itu yang saya sayangkan, ya. Tapi bahkan juga kita tetap bersaudara. Saya seperti yang saya singgung tadi, bahwa dengan hasil ijtihad dari ulama manapun saya tetap menghormati. Adapun kemudian saya mengadopsi atau mengikuti pendapat beliau itu urusan nanti, ya. Sikap seorang santri adalah menghormati. Nah, khilafah dalam versi Hizbut Tahrir itu adalah salah satu model ijtihad kepemerintahan. Di sini di Indonesia, di Nusantara Raya ini, ulama juga mengembangkan model pemerintahan yang lain, model ijtihad kepemerintahan yang lain, yaitu yang disebut dengan NKRI. Dari sisi kekuatan sama di mata Allah, hasil ijtihad itu sama. Tapi apa boleh buat, hasil ijtihad ulama Nusantara ini sudah menjadi kesepakatan agung atau mitsaqan ghalidha yang sudah berusia lebih dari 74 tahun, ya.
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, silahkan Anda memperjuangkan hasil ijtihad dari Syekh Taqiyuddin ini, tetapi karena di sini sudah ada kesepakatan, maka amat sangat disayangkan kalau ini harus dipaksakan dan berarti melanggar kesepakatan. Dan doa di belakang saya ini, wa khulful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi, itu merupakan 2 dari 11 dosa besar yang ada dalam doa di belakang ini, yaitu melanggar perjanjian dan merusak komitmen kesepakatan. Jadi mohon kepada Syabab Hizbut Tahrir untuk tidak lagi mengklaim bahwa Mama Abdul Mumin adalah sebagai pendiri Hizbut Tahrir. Beliau mengayomi, beliau mencintai umat Islam apapun gerakannya. Tetapi ingat, beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i yang membuka diri kepada siapapun, termasuk dengan ulama Syiah sekalipun. Ya, tidak pernah beliau mencerca madhab, firqah atau harokah manapun dari umat Islam ini. Semoga Allah merahmati beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih.